Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam sarapan sapaan pengharapan. Kiranya setiap kita senantiasa disegarkan dan menemukan kekuatan, penghiburan dan pengharapan melalui perenungan firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Maka Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, kami siap untuk membuka hati dan pikiran kami, mengarahkannya pada Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami dipenuhi dengan firman-Mu. Maka tolonglah supaya kami dapat memahami, mencerna firman-Mu ini, sehingga kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema Quiet Quitting. Diambil dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, pertengahan tahun 2022 muncul istilah quiet quitting di dunia kerja, yaitu suatu sikap seseorang yang berhenti melakukan sesuatu yang ekstra dalam pekerjaannya. Tetap bekerja namun tidak mau ngoyo, ala kadarnya saja, serta menolak untuk melakukan pekerjaan tambahan yang tidak dibayar. Ini adalah sikap yang berkebalikan dengan sikap loyal dalam bekerja. Akibat dari quiet quitting, terjadi penurunan produktivitas, potensi terjadinya PHK karena target tidak terpenuhi, hingga pengangguran massal. Dan yang cukup berbahaya, jika quiet quitting salah dipahami, sangat mungkin menghasilkan generasi pekerja yang malas bekerja tapi menuntut penghasilan besar. Rupanya Bapak Ibu dan Saudara, fenomena orang malas bekerja bukan hanya terjadi di masa ini saja, tetapi sudah ada sejak dahulu kala. Teks yang kita baca paling tidak memberikan gambaran bahwa Salomo prihatin melihat adanya orang-orang yang menjadi pemalas, dan menanggapi hal tersebut Salomo memberikan nasihat bijaknya agar para pemalas itu pergi dan memperhatikan kehidupan semut, binatang kecil yang sering kali dianggap pengganggu, dipandang remeh dan tidak berarti, namun ternyata mereka mengajarkan pentingnya bekerja untuk memperoleh hidup. Dalam teks kita ditegaskan, walaupun semut tidak memiliki pemimpin, penguasa atau pengaturnya, dan itu berarti hidup mereka tidak diatur, tapi mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan menyediakan roti di musim panen, di musim panas, dan mengumpulkan makanan di waktu panen. Dengan kata lain, nasihat bijak ini hendak mengingatkan betapa malunya kita jika kita malas atau ogah-ogahan bekerja, apalagi kalau sampai memelas hanya untuk hidup. Sebab semut, binatang yang kecil itu, saja tahu apa yang mesti dilakukan dan bagaimana mencukupi kebutuhan hidup. Masakan kita yang dibekali akal budi tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana mencukupi kebutuhan hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara, dunia kerja kita hari ini memang penuh dengan banyak tantangan dan tuntutan. Apalagi di tengah situasi yang tidak menentu, mencari pekerjaan bukan perkara yang mudah. Oleh sebab itu, jika hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk bekerja dan berkarya, syukurilah dan lakukanlah itu dengan sukacita, semangat, sepenuh hati, dan dengan segenap kekuatan kita.
Kalaupun ada di antara kita yang sedang berusaha mencari pekerjaan dan berulang kali ditolak, jangan mudah untuk menyerah, apalagi takut untuk mencoba kembali. Sebab hakikatnya orang yang layak untuk melanjutkan kehidupan adalah orang yang tidak berhenti berjuang untuk kehidupannya. Amin. Mari Bapak Ibu bersama kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami diingatkan betapa kami mesti bersyukur untuk kesempatan bekerja dan berkarya yang Tuhan beri. Maka ya Tuhan, Engkau menganugerahkan kepada kami semangat dan sukacita, sehingga dalam pengabdian kami dengan seluruh profesi yang kami miliki masing-masing, kami boleh menikmati karya dan kerja itu sebagai sebuah bakti diri kami, sebagai sebuah respon kami menjawab panggilan Tuhan. Sehingga dalam bekerja dan berkarya, kami boleh menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan segenap kekuatan kami, sebagai wujud bahwa kami bersyukur untuk anugerah kesempatan yang Tuhan beri. Kami pun juga berdoa untuk mereka yang hari ini sedang berjuang untuk melamar pekerjaan di sana-sini, mereka yang membutuhkan untuk tempat berkarya dan bekerja. Tuhan, sediakan yang terbaik bagi mereka, dan biarlah Engkau akan tetap memberikan semangat, Engkau akan meneguhkan mereka, sehingga ketika mereka harus berjuang berulang kali ditolak, mereka pun boleh tetap menghayati bahwa kegagalan demi kegagalan, penolakan demi penolakan, di dalamnya Tuhan berkarya untuk menyediakan yang terbaik bagi mereka. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau akan senantiasa memelihara dan mencukupkan kehidupan yang kami perlukan, dan kami boleh hidup di dalam anugerah pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan hidup kami pribadi dan hidup kami bersama dengan keluarga hanya di dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga hidup yang kami jalani, segala perjuangan di dalamnya, Tuhan akan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat untuk berkarya dan bekerja. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.